anugerah yang terbaik bagi kita. Kalau boleh datang ke rumah Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan semangat, karena Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita akan segera memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita semua mau mengagungkan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau.
Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam rumah pada pagi hari ini. Ini semua hanya karena anugerah saja. Itu sebabnya tolong kami Tuhan menghargai waktu-waktu yang ada ini. Untuk kami boleh Tuhan mempersembahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Engkau. Kami boleh bersukacita, bersyukur lewat puji-pujian yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Lewat apa yang kami boleh persembahkan. Terlebih lagi Tuhan, kalau kami boleh datang berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya semua di dalam pimpinan-Mu Tuhan, di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan tiba dan mereka ke tempat ini Tuhan. Untuk bersatu hati kami memuji memuliakan nama Engkau. Ibadah yang bersama di tempat yang lain Tuhan juga memberkati. Mereka juga boleh bersukacita dengan satu hati kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya segala kuasa roh jahat itu sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Karena kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ibadah kami ini, semua peralatan yang kami pakai, bahkan kami pelayan-pelayan-Mu, urapi kami semua. Hamba-Mu juga nanti akan menyampaikan firman, urapi itu. Dan kami semua sedang jemaat-Mu, urapi kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dan kami alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kita datang di tempat ini tentu karena satu kerinduan dan karena satu iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita sambut Sang Raja yang ada di tengah-tengah kita.
sekalian, dalam kesempatan ini kami mengundang Ibu Yosefa untuk boleh memberikan kesaksiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan atas semua perhatian Bapak Gembala, Ibu Gembala, para penatua maupun jemaat, dan juga anak-anak yang dari setia. Begitu juga dengan staf dari setia yang telah mendukung dalam doa mulai anak saya sakit sampai dia dipanggil Tuhan, selalu mendukung dalam doa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk yang telah melayani mulai dari rumah duka sampai di tempat pemakaman. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Di sini saya sedikit menceritakan bagaimana anak saya, Sela, ketahuan di bulan Februari itu baru ketahuan kalau dia didiagnosa ada penurunan jantung. Semulanya sih ya seperti orang nggak sakit jantung gitu, biasa aja. Terus kembali lagi ke rumah sakit untuk periksa lagi. Terus yang periksa yang ketiga, dia harusnya cuma kontrol, tapi ternyata sama dokter dari pihak rumah sakit harus opname karena ada cairan di paru-parunya. Setelah itu, harus dipasang kateter untuk mengeluarkan cairan di dalam badannya dia. Jadi perutnya dia itu besar itu kayak orang sampai 9 bulan. Kaki, paha sampai mulai dari perut sampai ke bawah itu bengkak. Jadi dia harus dipasang kateter. 1 minggu di rumah sakit, kondisinya sudah puji Tuhan, sudah membaik. Terus juga sudah ikut ibadah. Walaupun dalam keadaannya dia bilang, aku masih gemetaran mah, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau berdiri, nggak usah berdiri. Saya bilang gitu. Terus sampai sudah di rumah tuh setiap hari dia juga harus pakai pampers karena untuk mengeluarkan cairannya itu melalui urin. Jadi dia konsumsi obat jantung sama obat untuk ini yang mengeluarkan cairannya di tubuhnya dia. Sampai akhirnya harusnya dia itu kembali tanggal 10 untuk kontrol kembali. Ternyata tanggal 5 kemarin jam 1.20 dia dipanggil Tuhan. Saya melihat dokter dengan perawat-perawat yang di ICU. Dia sempat masuk ICU karena dokter bilang kepada saya itu jantungnya dia itu mumpanya udah nggak 50%, cuma 30%. Makanya dia harus masuk ICU, sudah dipasang alat di badannya dia, di tangannya itu jarum infus, jarum suntik, semua udah dipasang di tangannya dia. Sore itu pun masih makan, saya suapin. Setengah 12 malam itu saya dipanggil di ruang ICU. Saya jaga di lobi rumah sakit karena nggak boleh jaga di ICU. Saya ditelepon, saya naik. Saya lama, aku gosok punggungku sama minyak kayu putih. Itu setengah 12 malam. Iya, aku capek mah. Iya. Setengah 1 saya dipanggil, ternyata anak saya dalam keadaan berjuang dan juga perawat sama dokter itu sudah memompa untuk supaya dia ada reaksi dari ini. Tapi saya sudah lihat di layar itu sudah nggak ada denyutnya, sudah nggak ada detaknya, sudah lurus. Tapi yang saya heran di ini yang untuk tensinya itu dia masih berjalan, cuman sudah mulai menurun sampai akhirnya 0. Akhirnya anak saya di ini rekam jantung untuk memastikan kalau dia sudah meninggal. Akhirnya
akhirnya di situ dokter, Bu, anak ibu udah nggak ada. Saya masih nggak percaya waktu itu anak saya nggak ada, saya nggak percaya. Sampai akhirnya anak saya sudah dilepas, semua yang membantu dia untuk bertahan di ICU itu, di situ baru saya, ya Tuhan, kenapa kau ambil anakku? Di situ saya sangat benar-benar kehilangan, yang mana saya setiap hari sama dia, kalau malam itu saya selalu bangunkan saya untuk ganti pampers. Sampai kemarin pun, sampai tadi malam pun kadang-kadang saya kalau bangun jam 1 atau jam setengah 2 itu saya selalu ingat dia, kalau setiap kali minta bangunkan mamanya untuk gantikan pampers. Sampai sekarang saya kadang masih nggak percaya kalau anak saya sudah nggak ada. Dan saya selalu diingatkan kalau saya itu udah nggak ada. Bu Iin selalu mendukung saya, menguatkan, dan juga saudara-saudara dan juga jemaat yang di sini selalu mendukung saya supaya kuat, supaya bersabar. Belum ada 1 tahun juga, bulan Juli kemarin itu suami saya juga dipanggil Tuhan. Jadi bapaknya sama saya itu cuma 10 bulan aja. Dan saya kemarin juga waktu PA itu ketemu Tante Mingong. Tante Mingong bilang, Yusufa kamu luar biasa. Luar biasa apa Tante? Kamu kuat, kamu sabar. Jarang ada orang dalam waktu yang sedekat itu ditinggal orang yang terkasih, tapi kamu masih bisa ke gereja, masih bisa ikut ke gereja. Oh ya Tante, terima kasih buat doanya. Di sini saya mewakili Marcella, mungkin selama dia pelayanan sekolah minggu, pelayanan di LCD ataupun di kaum muda, Marcella ada salah perbuatannya atau perkataannya, saya minta maaf. Terima kasih untuk waktunya. Shalom, selamat pagi. Segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa satu kali nanti kita akan bertemu kembali dengan Marcella. Amin. Baik, kita tetap boleh bersuka cita, bukan karena kesukaan daging, bukan karena situasi yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Mari masih mau bersuka cita. Mari kita memuji Tuhan, segala puji syukur kita bagi bersama-sama.
Silakan duduk dulu. Puji Tuhan. Senang memuji Tuhan? Apakah di rumah Tuhan saja senang memuji Tuhan? Kiranya di rumah, dimanapun kita berada dalam perjalanan, kita selalu memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam kehidupan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata bahwa hidupku kini bukannya aku lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam. Mulai
kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, seperti yang nyanyian katakan, hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami semua masih boleh hidup dan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk bernyanyi, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya bagi kami untuk menerima firman-Mu. Engkau tahu kebutuhan kami yang terbesar dalam kehidupan kami ini adalah firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, kiranya Engkau berikan firman-Mu, firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dan sementara kami belajar, kiranya Yesus mau memberkati kami agar firman yang kami pelajari ini dapat kami mengerti dan pahami. Dan kami mohon setelah itu Roh Kudus kiranya memberi kekuatan bagi kami untuk merealisasikan, mempraktekkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini dalam kehidupan keseharian kami. Agar firman itu bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tapi menjadi satu praktek hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dengan itu akan banyak orang yang tertarik untuk mengenal Engkau, menemukan jalan keselamatan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, dan kami mengalami sharing pada firman-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Saya ucapkan shalom kepada seluruh jemaat yang hadir di sini ataupun yang beribadah lewat live streaming di rumah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa ada di dalam kehidupan kita semua, apapun kondisi kita pada saat-saat ini. Seperti yang disepakati oleh penatua, Gembala dan penatua, bahwa sharing pada pagi hari ini kita akan ambil dari kitab Lukas pasal 23 mulai ayat 26 sampai 31. Bisa saya mohon dibacakan ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menemukan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan kandung dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga di diri dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk 31 aja Dok. Sampai. Terima kasih. Dalam kehidupan Kristen ada satu bahaya yang sering terjadi dalam kehidupan, yaitu di mana seorang Kristen itu hanya beriman secara intelektual saja. Ia pernah mendengarkan Injil, ia mengerti apa yang dia dengarkan. Dan itu secara intelektual saya pikirannya dia percaya. Tapi hati dan kehendaknya tidak mengikuti pikiran itu. Dan kedua adalah sebaliknya, di mana hati dan perasaannya itu pro dengan Yesus, setuju dengan Yesus. Tapi pikirannya tidak terlalu mengerti tentang Injil. Dan sebetulnya
dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena perasaannya yang pro Yesus lebih banyak disebabkan karena alasan emosional. Penderitaan Yesus atau berita baik dengan kebaikan Yesus, tetapi pikiran dan intelektualnya tidak mengerti tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, anak Allah yang diutus ke dunia untuk menderita, mati, dan untuk menebus dosa, bangkit dan naik ke surga, dan akan kembali untuk mengadili dan menghakimi kita. Maka jika kita mau percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, ada 3 hal yang harus kita punyai. 1, pikiran kita harus mengerti tentang Injil atau Alkitab, bahwa Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan yang kedua, hati kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Dan yang ketiga, kehendak kemauan kita harus ikut, harus taat kepada Yesus. Ketika hal ini harus ada, baru terjadi suatu iman yang benar. Dan kondisi pada mayoritas penduduk Yerusalem pada saat itu, penduduk bangsa Yahudi pada saat itu, yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Bukit Golgota untuk disalib adalah 2 di antara itu, bukan ketiga-tiganya. Sekarang mari saya ajak kita sama-sama membahas ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Di ayat 26 dikisahkan bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Yesus dalam perjalanan dibawa ke tempat penyaliban, yaitu Bukit Golgota. Berarti bahwa Yesus sudah dicambuki dan sudah penuh dengan darah. Dan perempuan-perempuan itu menangisi dan meratapi Yesus. Kesimpulan apa yang dapat kita tarik daripada ini adalah bahwa tidak semua orang Yahudi Yerusalem itu menyetujui bahwa Yesus untuk disalib. Tidak semuanya. Ada orang Yahudi yang mengasihi atau setidaknya seperti perempuan-perempuan tadi adalah yang bersimpati kepada Yesus. Tangisan dan ratapan mereka adalah jelas bahwa mereka merasa kasihan kepada Yesus. Tapi perasaan kasihan ini adalah sebetulnya meskipun hal positif, tetapi sangat membahayakan. Nanti kita akan lihat kenapa kita sebut membahayakan. Perempuan-perempuan yang mengikuti ini bukan perempuan-perempuan yang benar-benar murid-murid Yesus seperti Maria, Marta, atau Hana dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memusuhi Yesus. Meskipun mereka bukan murid-murid Yesus, mereka tidak memusuhi Yesus. Mereka bukan murid Yesus, berarti mereka tidak percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Mereka hanya bersimpati atas penderitaan Yesus yang saat itu mereka saksikan. Seperti yang disebutkan di ayat 27 tadi, bahwa perempuan-perempuan itu menangisi dan meratapi Yesus. Ini adalah umum yang terjadi pada perempuan yang lebih banyak menggunakan perasaan daripada laki-laki. Perempuan-perempuan ini pro Yesus, bersimpati kepada Yesus hanya karena perasaan kasihan. Nah, ini sekarang saya terangkan bahayanya perasaan kasihan terhadap Yesus. Perasaan kasih yang terhadap Yesus adalah, seperti saya sebutkan tadi, ada sikap yang hal yang membahayakan. Mengapa?
Karena perasaan kasihan itu tidak membuat mereka percaya kepada Yesus. Mereka hanya kasihan pada Yesus karena melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka terbawa emosi mereka saat mereka melihat penderitaan itu. Tapi pada dasarnya mereka tidak mengasihi Yesus. Mereka punya perasaan kasihan tetapi tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Dan selama mereka tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat, meskipun mereka mempunyai perasaan kasihan, simpati kepada Yesus, hukuman Allah tetap akan menimpa mereka. Ini bahaya. Sepertinya kita pro Yesus, tapi karena kita tidak percaya kepada Yesus, hukuman Allah tetap akan menimpa kita. Kita tidak pernah diselamatkan karena kita kasihan kepada Yesus. Kita hanya bisa diselamatkan atau kita akan diselamatkan jika kita percaya, beriman pada penebusan yang Yesus lakukan untuk kita. Bagi orang-orang yang memahami Injil, penderitaan Yesus itu adalah bukan subjek atau bukan subjek dari bagi kesediaan, bukan subjek dari kesedihan bagi siapapun, tapi sebaliknya adalah subjek dari kesukaan bagi seluruh dunia yang sebetulnya akan binasa. Meskipun kita telah mendengar atau melihat atau membaca bahwa Yesus itu menderita sangat-sangat luar biasa, dicambuki, disiksa, disalib, dan bahkan akhirnya mati, tetapi itu seharusnya membuat kita bersukacita dan bukan berdukacita. Jangan kita ditipu oleh setan seperti setan berusaha menipu Rasul Petrus yang mencoba menghindarkan Yesus dari rencana kematiannya untuk penebusan. Masih ingat tentu ayat itu? Karena jika kita berduka cita karena peristiwa penderitaan Yesus, berarti secara langsung kita berharap bahwa hal itu tidak terjadi. Dan artinya bahwa kita semua tidak punya penebusan, dan artinya juga kita semua harus memikul dosa kita dan masuk dalam penghukuman Allah dan dibuang ke neraka untuk selama-lamanya. Dengan adanya karya penebusan oleh Yesus, maka adanya jalan terbuka untuk kita ke surga. Dan kalau kita percaya dan menerima Yesus, maka kita akan diselamatkan. Ini tentunya satu objek sukacita kan, bukan duka cita seharusnya. Saudara-saudara, pekerjaan karya penebusan ini adalah tugas yang harus dan hanya bisa dilaksanakan oleh Yesus pribadi. Yesus tidak perlu penolong karena tidak ada dari kita yang bisa membantu atau menggantikan karya penebusan itu. Dan kita sebagai orang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab kita sendiri, yaitu dalam menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kristus dalam bentuk pertobatan hidup, pembaruan hidup, pekudusan hidup kita, dan hidup dalam melayani Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan sebagai penghargaan kita terhadap karya penebusan Yesus. Sekarang mari kita lihat sikap Yesus terhadap perempuan putri-putri Yerusalem itu.
Di ayat 28 kita sudah membaca Yesus berpaling dan menegur perempuan-perempuan itu, dan yang ini yang Yesus katakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Perempuan-perempuan Yerusalem itu mempunyai objek kesedihan yang salah. Yesus tadi berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kata-kata "jangan menangisi aku" itu memang bukanlah suatu teguran dari Yesus bahwa apa yang mereka lakukan atau mereka meratapi dan menangisi itu adalah dosa. Bukan. Tujuan Yesus mengatakan ini adalah untuk mengalihkan perhatian dan kesedihan dari putri-putri Yerusalem dari penderitaan apa yang sedang Yesus alami kepada hukuman Allah yang akan menimpa bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi saat itu. Itu yang lebih perlu untuk ditangisi. Yesus lebih suka mereka merespon, mereka waspada akan hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Saudara dapat baca ini di Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Ini perlunya kita belajar kepada Injil, jadi pengetahuan. Karena pengertian yang tidak tepat membuat kita sedih terhadap satu objek yang salah. Karena itu kita perlu belajar firman Tuhan lebih serius. Sekarang kita membandingkan nasib Yesus dan nasib daripada putri-putri Yerusalem itu, apa yang terjadi atas mereka. Memang pada saat itu Yesus sudah mengalami penderitaan dan sebentar lagi mengalami penderitaan yang lebih hebat sampai disalib, dan secara fisik pun dan batin pun dia menderita luar biasa karena Bapa meninggalkan Yesus. Dia disalib dan terpisah dari Bapa. Tetapi masa depan dari Yesus tetap terjamin. Dia akan bangkit. Tapi bagi putri-putri Yerusalem, kecuali mereka bertobat dan percaya Yesus, masa depan mereka adalah sangat-sangat suram. Yang menantikan mereka dan anak-anak mereka adalah kehancuran Yerusalem, di mana mereka akan mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Tapi terlebih daripada itu, hukuman kekal dari Allah menantikan mereka kalau mereka tidak bertobat. Jadi sebenarnya siapa yang perlu ditangisi? Bagi orang-orang yang tidak bertobat menanti satu penderitaan yang tidak akan pernah berakhir, dan kejatuhan. Kalau kita melihat kejatuhan dan penghancuran Yerusalem, itu hanya satu tetesan, satu cicipan dari hukuman kekal di neraka yang tidak akan pernah surut, yang akan menimpa orang-orang yang tidak bertobat. Kehancuran Yerusalem yang diceritakan begitu hebat, itu hanyalah satu tetesan cicipan jika dibandingkan dengan hukuman kekal di neraka yang akan menimpa mereka. Penderitaan dunia yang mungkin kita sedang alami saat ini karena kita mengikuti Yesus, karena kita percaya pada Yesus. Kalaupun kita alami itu, kita pahami bahwa kita harus sadari bahwa itu tidak sebanding dengan hukuman kekal di neraka yang akan kita terima jika kita di luar Yesus. Yesus
menderita untuk membebaskan kita dari penderitaan yang berlipat-lipat kali lebih hebat daripada penderitaan yang mungkin kita alami saat ini. Dan hal ini seharusnya membuat kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kita alami. Yesus tidak pernah membutuhkan belas kasihan dari kita. Yang Dia inginkan bukanlah supaya kita menangisi Dia atau meratapi Dia, tetapi supaya kita percaya kepada Dia. Karena itu pada saat Ia menderita, keinginannya cuma satu, supaya orang-orang yang bertobat lewat penderitaannya, lewat pengorbanannya sadar dan segera bertobat dan diselamatkan. Harus kita pahami bahwa kematian Kristus itu suatu hal yang khusus. Kematian Kristus itu justru merupakan kemenangannya atas musuh-musuhnya. Dan itu merupakan pembebasan kita, pembelian hidup kekal bagi kita. Karena itu tangisan kita hendaknya bukan untuk Kristus, bukan untuk Yesus, tetapi untuk dosa-dosa kita dan dosa-dosa dari anak kita yang merupakan sumber dan penyebab dari penderitaan dan kematian Yesus. Jika kita menolak kasih karunia-Nya, kita sama saja dengan mengundang hukuman dari Tuhan. Penyesalan dan tangisan kita seharusnya membawa kita pada pertobatan sejati seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang saudara dapat baca di Lukas 22 ayat 62. Dan bukan hanya perasaan kasihan atau simpati yang meskipun paling dalam yang kita lakukan mungkin hanya bertahan 1 minggu atau paling lama 1 bulan, kita akan lupa bahwa kita pernah meneteskan air mata. Coba kita periksa diri kita. Adakah dari saudara saat mendengarkan firman Tuhan meneteskan air mata? Apakah air mata yang menetes waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu menandakan atau hasil dari pertobatan kita? Atau kita hanya terhanyut oleh perasaan, oleh emosi kita karena kita mendengar bahwa pengkhotbahnya itu sangat luar biasa, firman yang disampaikan itu sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati kita waktu pengkhotbahnya menyampaikan firman Tuhan. Adalah baik dan sangat baik bagi kita jika kita bertobat dan membarui hidup kita setelah kita mendengar firman Tuhan. Jika kita pergi selesai ibadah tanpa pertobatan, tanpa pembaruan hidup kita, seperti yang saya sebutkan nanti, meskipun sangat banyak mungkin kita meneteskan air mata pada saat kita beribadah itu, jika kita pergi tanpa pertobatan, mungkin kita hanya ingat dalam 1 minggu, 2 minggu, ataupun paling lama 1 bulan kita sudah lupa lagi. Dan jika masa penghakiman itu tiba, penyesalan, kesedihan, maupun pertobatan kita yang paling dalam pun atas kematian dan penderitaan Yesus
tidak akan bisa menyelamatkan kita lagi. Itu semua sudah terlambat. Saya sebenarnya orang yang paling anti untuk menangis. Menangis itu haram buat saya. Masih terlihat kan sisa-sisa kebandelan saya. Saya dulu itu sangat bandel, sangat bandel. Pada waktu orang tua saya mengajak saya masuk gereja, dan khususnya mungkin aliran Pentakosta dan ini, keberatan saya cuma satu. Gereja, masuk gereja kok nangis? Gereja apa ini nangis-nangis? Dan sampai pada satu keadaan, satu peristiwa yang membuat saya tanpa sadar menetes air mata saya. Sepertinya Roh Kudus berkata, itu loh kamu, itu kamu kalau saya tidak mengangkat kamu. Dan tak terasa menetes air mata. Dan sekarang saya menjadi orang yang sangat-sangat gampang untuk menangis. Apa istilahnya? Apa? Cengeng. Sangat cengeng. Gembeng ya istilahnya. Tapi semua setelah saya mendengar, membaca ini, saya introspeksi diri saya. Tidak ada gunanya saya gembeng. Dalam nyanyi pun saya bisa menangis. Tapi semua itu tidak ada gunanya jika tidak diikuti dengan pertobatan, pembaruan hidup kita dan pengudusan hidup saya. Karena semua itu tidak akan menolong, akan sia-sia. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh iblis. Kalau kita sudah ke gereja itu sudah menangis, meratap waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu mendengarkan kisah penderitaan Tuhan, itu berarti kita sudah baik-baik saja. Iblis akan mengatakan kamu sudah meratap, kamu sudah menangis karena firman Tuhan. Itu berarti kamu sudah pro Jesus, sudah pro Yesus. Nggak perlu lagi kamu nambahin dengan pertobatan, perubahan hidup, atau pengudusan. Kamu sudah baik-baik saja. Menjadi peringatan bagi kita, selama kita belum beriman kepada Yesus, tidak ada yang baik-baik saja di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di ayat 29 dan 30. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ayat 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Apa yang kita bisa pelajari dari kedua ayat ini? Ini menunjukkan satu keilahian Yesus, bahwa Yesus sudah mengetahui lebih dulu apa yang akan terjadi pada Yerusalem dan bangsa Yahudi. Ini penghancuran daripada Yerusalem itu terjadi kurang lebih 40 tahun setelah Yesus disalib. Ini adalah bukti kemahatauan dari Yesus, bukti keilahian daripada Yesus, di mana bukti bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang berinkarnasi
ke dunia. Sorry, sebentar. Sorry, sebentar ya. Dan yang kedua, saudara-saudara, beriman kepada Yesus sebagai juru selamat itu sangat penting. Itu penting sekali. Tapi kita juga harus percaya bahwa Yesus itu Allah yang benar, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena banyak pengajaran-pengajaran lain yang sudah mulai membedakan itu. Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh. Dan ini mutlak untuk kita percayai bahwa Yesus itu Allah yang mutlak, bukan Allah kecil. Jika kita tidak mempercayai ini, saya tegaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa ini bukan iman. Yesus adalah Allah, itu mutlak kita percayai, mutlak kita imani, atau kita bukan orang Kristen. Bahwa hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada bangsa Yahudi dan Yerusalem itu sangat-sangat hebat. Dapat kita baca bahwa Yerusalem itu dihancurkan secara sangat-sangat luar biasa, seperti saya sebutkan lagi di tahun 70 pada tahun Masehi, mana bangsa Romawi dengan jenderalnya Titus menghancurkan Yerusalem setelah mengepung selama 5-6 bulan, dan hampir dari 1 juta orang Yahudi dibinasakan oleh bangsa Romawi. Hampir 100.000 orang ditawan untuk dibawa ke provinsi-provinsi Romawi, negara Romawi, untuk dijual, diadu dengan binatang buas dan dijual sebagai budak. Itu semua dapat kita baca di Lukas 21 ayat 21 sampai 24. Tapi ada satu catatan di sini. Tidak ada orang Kristen Yahudi yang menjadi korban dalam penghancuran ini. Karena orang-orang Kristen mentaati perintah, mentaati firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 21 ayat 21 dan Matius ayat 24 ayat 16 sampai 18. Nanti yang dapat kita baca, silakan saudara baca sendiri, di mana mereka mentaati perintah Yesus. Mereka lari meninggalkan Yerusalem ke tempat yang bernama Perean Pela. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi yang non-Kristen, mereka memakai pemikiran secara manusia yang mungkin sangat bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Dan mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka justru masuk ke dalam kota Yerusalem, karena kebetulan pada waktu itu ada bertepatan dengan perayaan Paskah, dan mereka berpendapat bahwa tidak mungkin bangsa Romawi mau menyerang pada saat mereka berkumpul. Dan mereka juga mungkin berharap bahwa kita melakukan satu ibadah, satu perayaan ibadah, dan mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka kalau mereka diserang. Tapi kenyataannya, dan begitu hebatnya hukuman Tuhan, maka jika pada umumnya para perempuan memandang anak adalah berkat daripada Tuhan,
mana saat itu atau mungkin sampai saat ini sebagian bahwa perempuan yang mempunyai anak disebutkan perempuan yang diberkati Tuhan. Dan perempuan yang tidak mempunyai anak dianggap sebagai suatu aib. Tapi pada masa-masa itu justru perempuan-perempuan akan menyesal jika mereka mempunyai anak. Dan kata berbahagialah yang ditulis di ayat itu, yang ditulis dalam bahasa Inggris adalah blessed, yang artinya diberkatilah. Tapi pada saat itu mereka akan menganggap justru perempuan yang tidak mempunyai anak adalah perempuan yang diberkati. Sebaliknya, mereka yang mempunyai anak, mereka sangat menyesal karena seperti sesuai yang Yesus katakan dengan perkataan, celakalah bagi perempuan yang saat itu mempunyai anak, karena pada masa-masa itu anak-anak mereka akan mengalami penderitaan yang sangat hebat, bahkan sampai kepada kematian. Dan sangat hebatnya hukuman Allah terhadap mereka, terhadap orang yang tidak percaya, sehingga mereka lebih senang jika mereka mati ditimpa gunung dan bukit. Mari kita bandingkan hal yang akan terjadi di masa depan. Mari kita hal yang sama yang akan terjadi di masa depan. Mari kita baca kitab Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di bumi. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Terima kasih. Di Alkitab ada 3 nubuatan yang mirip. Satu di Hosea 10 ayat 8 berkenaan dengan hukuman Allah terhadap Samaria pada waktu mereka mengalami kehancuran oleh bangsa Asyur. Dan yang kedua adalah Lukas 23 ayat 30 berkenaan dengan hukuman Allah terhadap Yerusalem dan bangsa Yahudi yang pada waktu itu dihancurkan oleh bangsa Romawi. Dan yang ketiga adalah di Wahyu 6 ayat 15, Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 tadi yang kita barusan baca berkenaan dengan hukuman Allah pada akhir zaman. Ini memang belum terjadi. Nanti ini akan terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan dari ketiga hukuman ini, hukuman yang terakhir yang akan paling hebat dan sangat mengerikan. 2 dari 3 nubuatan tentang hukuman Allah seperti yang tertulis di Hosea 10 ayat 8 dan Lukas 23 ayat 30 itu sudah digenapi atau sudah terjadi. Dan pertanyaannya, apakah hukuman yang tertulis di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 menurut kita atau menurut saudara-saudara apakah akan gagal, tidak digenapi? Saya sangat berkeyakinan bahwa itu akan
akan terjadi. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi, itu pasti akan terjadi. Penderitaan dan kematian Kristus oleh Allah itu dibiarkan terjadi karena merupakan satu-satunya jalan untuk penebusan bagi dosa manusia, dan itu hanya untuk satu kali saja. Karena itu kita harus menggunakan kesempatan ini dengan percaya, dengan bertobat, percaya kepada Yesus. Kita harus mengalami keubahan hidup. Kita harus hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kehendak Allah setiap saat secara konsisten selama kesempatan masih ada bagi kita. Saat masa kemurahan Tuhan selesai, maka bagi orang yang tidak mau bertobat, maka secara pribadi ataupun secara umum, secara global, hukuman dari Allah akan menimpa mereka. Mari kita ke ayat 37, 31 maksud saya, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu kering merupakan gambaran daripada orang Yahudi atau orang yang berdosa, sedangkan kayu hidup adalah gambaran daripada Yesus. Jika Allah melakukan hal ini kepada anaknya, yaitu membiarkan anaknya menderita, sampai pun disiksa di kayu salib, mati di kayu salib, hanya pada waktu itu Allah menemukan dosa, yaitu dosa manusia yang ditangguhkan kepada Yesus. Saudara bayangkan apa yang akan Allah lakukan kepada orang berdosa atau kayu kering yang dengan sengaja melakukan dosa atau dengan sengaja membiarkan dosa bertakhta di dalam hidupnya dan tetap tidak mau bertobat. Jadi perenungan tentang sengsara yang hebat daripada Yesus seharusnya membuat kita, mengajak kita berdiri dengan gemetar dan takut, dengan rasa hormat terhadap keadilan daripada Allah. Ini yang akan kita hadapi, dan ini pasti terjadi. Sekarang kita masuk seperti yang tema kita canangkan pada hari ini adalah bersiap untuk menghadapi masa-masa sukar. Sekarang bagaimana sikap kita menghadapi masa sukar, yaitu akhir zaman, agar kita tidak masuk di dalam penghukuman Allah. Ini adalah poin yang kita untuk pagi hari ini. Firman nubuatan tentang akhir zaman atau istilah teologinya eskatologi, bener Pak Janen ya, bukanlah teka-teki untuk kita pecahkan kapan waktunya, kapan terjadinya, tapi adalah sesuatu yang harus kita sikapi dan kita responi mulai sekarang untuk mempersiapkan kita menghadapi masa-masa sukar, pengadilan dan penghukuman daripada Allah. Karena itu firman nubuatan mengenai akhir zaman pasti akan selalu diikuti dengan nasihat apa yang harus kita lakukan
saat ini, saya tekankan saat ini, bukan nanti pada waktu dia akan datang, saat ini. Ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kita harus bersiap sedia. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi akhir zaman? Seperti yang sudah kita ketahui, hanya orang beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang akan diselamatkan. Maka menurut saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita jaga selama masih ada kesempatan bagi kita menjelang pada masa penghakiman. Yaitu 1, tingkatkan pengertian kita tentang Injil, tentang firman Tuhan. Mari kita lebih serius membaca firman Tuhan akan pengertian kita, pemahaman kita tentang Injil dan pribadi Yesus lebih mendalam, sehingga kita tidak bisa disesatkan pada nantinya. Ingat seperti yang dikatakan pada dalam Alkitab, bahwa pada akhir zaman akan banyak bermunculan penyesat-penyesat atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang bukan berasal daripada Tuhan, tidak alkitabiah. Sekarang kan juga banyak bermunculan ajaran-ajaran seperti Injil kemakmuran, hypergrace dan sebagainya. Kita harus bisa memahami itu. Kita harus bisa mengerti mana yang sesuai dengan Alkitab dan mana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, hati kita harus makin percaya kepada Yesus. Mari kita tingkatkan hubungan kita lewat korban Kristus, makan dan minum, perjamuan kudus, baik saat kita ibadah di sini ataupun di rumah. Mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui saat teduh kita, melalui doa kita. Adakan saat teduh yang konsisten, baik itu di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Sediakan waktu khusus untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Karena pada saat-saat itulah kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melewati ujian-ujian hidup ini, untuk melewati penyesatan-penyesatan, dan kita bisa tetap berjalan pada jalan yang Tuhan tetapkan. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana kita makin mengenal Tuhan, berarti kita makin percaya Tuhan. Kita meningkat kepercayaan kita menjadi beriman kepada Tuhan, dan semakin kita mengenal Tuhan lagi, kita akan mempunyai pengharapan kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, dan di dalam kasih tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan. Karena kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita, akan melindungi kita dari segala masalah, bahkan yang terbesar dari penghukuman dari pengadilan yang akan Tuhan laksanakan pada akhir zaman. Dan ketika mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan, taruh kemauan kita, taruh kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan, barui kehidupan kita, kuduskan kehidupan kita terus menerus, sehingga kita nanti serupa dengan Yesus. Kehendak daripada Tuhan adalah kekudusan kita, dan kita hidup dengan hidup
yang dibarui dan disucikan dengan lewat firman Tuhan, agar dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan, agar lewat kehidupan kita akan banyak orang mengenal Tuhan dan memperoleh jalan keselamatan melalui kehidupan kita. Mari kita layani Tuhan, baik dan buruk keadaannya, karena adalah kehendaknya agar banyak manusia berdosa itu bisa diselamatkan. Ingat amanat agung Tuhan. Dan terima kasih atas kesempatan ini, dan ini saya selesai menyampaikan firman pada hari ini. Amin. Naikkan doa syukur Bapa kita. Kasih yang setia menghadapi darahnya Yesus dalam kembali seluruh kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Kami percaya bahwa jika hari ini masih ada bagi kami Tuhan, itu adalah semata-mata kemurahan yang luar biasa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan ketika Engkau menderita di kayu salib. Kami tidak ingin menangisi tentang Engkau yang sudah mati di kayu salib, tetapi mau menangisi diri kami Tuhan yang begitu banyak dosa dan kesalahan ini, menangisi keluarga-keluarga kami, bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bila hati kami rindu boleh menjangkau mereka juga, karena Engkau juga mengasihi mereka, Engkau mati bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sebentar dengan perjamuan Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, supaya kami boleh
kuat di dalam iman, tidak tersesatkan. Karena kami percaya sebagaimana firman-Mu, ada banyak penyesatan yang akan terjadi, tapi kami percaya firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah disampaikan kepada kami adalah kebenaran firman-Mu yang kuat teguh untuk menjaga kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ampuni kami dari segala kesalahan kekurangan kami, dan layakkan kami Tuhan semakin boleh bersekutu dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai lebih lanjut di dalam membangun sidang jemaat-Mu, nikah rumah tangga, di dalam pelayanannya sebagai penantua di tengah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala kepujian, hormat, syukur hanya kami persembahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya tunggu Anda mempersiapkan, saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur. Sudah siap semua? Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih dari ini daripada kepala. Roti dan anggur ini adalah sebagai peringatan akan adanya satu pribadi yang bernama Yesus, yang rela meninggalkan semuanya untuk menderita, disalib dan mati sebagai penebusan dosa kita, agar kita memperoleh jalan keselamatan, kita yang mau percaya kepada Dia. Tapi roti dan anggur ini juga, roti dan anggur yang sama ini juga mengingatkan kita akan adanya satu pengadilan dan hukuman Allah yang luar biasa dahsyatnya, yang menunggu, yang akan ditimpahkan bagi kehidupan yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita makan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kali kamu makan dan minum roti ini, makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita masuk dalam doa, hanya oleh kenyataan dan oleh kemurahan-Mu kami semua bisa menyelesaikan saat sharing firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, ada permintaan doa dari saudara-saudara kami, yaitu dari saudara Jocelyn Salsabila yang akan menghadapi ujian tanggal 19 Mei 2022. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber daripada hikmah, tapi Engkau mau kami melaksanakan bagian daripada kami, yaitu menggunakan potensi yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Dan dalam hal ini adalah kami harus giat belajar,
dengan sepenuh kekuatan kami. Dan kami yakin setelah bagian kami selesaikan, Engkau akan memberkati kehidupan ini dengan hikmat yang datang daripada Engkau, dengan kepandaian yang datang daripada Engkau, sehingga dalam hasil yang boleh saudara Jovelin capai itu akan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah Ibu Christine Asih dan Elizabeth Stefani. Kami yakin bahwa matamu tidak akan pernah lepas daripada orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Jika saat ini saudara kami boleh mengalami sesuatu yang tidak enak, yaitu sakit, kami yakin semua itu ada di dalam kontrolmu, dan kami yakin ada rencanamu atas semuanya itu. Kuasamu tidak perlu kami lakukan, pasti akan bisa menyembuhkan penyakit yang kedua saudara kami ini derita. Tapi kami mohon kiranya apa yang Engkau rencanakan bagi keluarga, bagi kedua saudara kami ini bisa dimengerti oleh mereka. Kesembuhan telah Engkau berikan kepada mereka, dan Engkau akan nyatakan pada saat seperti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan bila kedua saudara kami ini masih memerlukan satu kekuatan untuk membangkitkan iman mereka, biarlah saat ini kami semua yang ada di sini boleh mendoakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit yang mencoba mengganggu saudara kami ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini pada seluruh sidang jemaat, kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah tercurah bagi saudara sekalian, kasih daripada Sang Putra menyertai saudara, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan selalu membimbing saudara, melindungi kita, memberkati kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa sukar yang akan kita hadapi pada hari-hari esok. Semua dapat kita jalani dengan berkat perlindungan daripada Roh Kudus sampai pada masa nanti di mana Engkau akan datang kembali menjemput kita. Terimalah berkat daripada Allah, Putra, dan Roh Kudus sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita saat ini, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.